Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu lagi dengan saya Zulfikar di ngaji bareng ya, ngaji Al-Qur'an juga mengurai tajwid. Insyaallah kita akan melanjutkan ngaji kita di surat Ali Imran ayat 101. Ali Imran ayat 101. Mana itu? Bentar ya. Sebentar. Ya, selamat bergabung yang sudah bergabung. Kita mulai ya. Kita baca dulu ayatnya sampai waqaf, baru kita urai tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Ya, sampai sini dulu ya. Wa kaifa. Nah, di sini ada ia sukun, sebelumnya harokatnya fathah. Ketika ia sukun atau waw sukun, sebelumnya didahului harokat fathah, itu adalah harfulin. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya dilembutkan kai ke huruf ya. Kalau waw jadi kau gitu ya. Dan ini ke huruf ya, wa kaifa. Ingat ya, ini harfulin bukan madlin. Jadi jangan dipanjangkan, jadi jangan wa kaifatak. Jangan ya, hanya dilembutkan aja. Wa kaifatak furuna. Di sini huruf kaf mempunyai sifat hames. Apa itu hames? Sifat hames itu ada aliran nafas. Tak, gitu ya. Ada aliran nafasnya. Takfuruna. Ru di sini ada waw sukun, sebelumnya harokatnya dhammah. Waw sukun sebelumnya harokatnya dhammah, ini apa ini namanya? Mad tabi'i. Panjangnya ru ini dibaca panjang dua harokat. Nah, ini pemanjangnya waw sukun ini. Nah, kita ulangi. Wa kaifa takfuruna wa antum. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ini adalah ikhfa. Ikhfanya ikhfa hakiki ya. Cara bacanya nunnya ini dibaca dengan samar, ditahan dua harokat sambil lidah kita mendekat ke huruf ta, ke makhraj huruf ta. Antum, tapi lidahnya jangan ditempelin, nanti jadi idhar. Jangan wa antum, tapi wa antum gitu ya, hampir menempel ya. Wa antum tutla. Di sini ada hukum mim sukun, mim mati. Mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba, ini adalah izhar syafawi. Mimnya ini dibaca dengan jelas ya. Mim sukun bertemunya selain mim dan ba, izhar syafawi. Wa antum tutla. Ta ada sifat hamas. Tutla gitu ya. Wa antum tutla. La-nya panjang dua harokat mat tabi'i. Ini pemanjangnya fathah berdiri. Wa antum tutla alaikum. Ya sukun sebelumnya harokatnya fathah harfulin, dilembutkan ke i ya, ke huruf ya. Alaikum, jangan dipanjangin, jangan alaikum, jangan alaikum a. Nah, ini juga sama kayak yang tadi, mim sukun bertemunya selain mim dan ba, idhar syafawi. Mimnya dibaca dengan jelas.
alaikum ayatullah. Di sini ada hamzah yang dipanjangkan. Apa ini hamzah yang dipanjangkan ini? Mad tabi'i apa bukan? Ya, coba sambil dijawab-jawab yang tahu apa ini mad tabi'i apa bukan. Nah, di sini ada hamzah yang dipanjangkan, juga ada iya panjang nih. Nah, kalau yang pertama ini namanya mad badal ya. Hamzah yang dipanjangkan ini mad badal. Panjangnya berapa harokat? Sama kayak mad tabi'i 2 harokat gitu ya. Kenapa ini mad badal? Asalnya apa? Asalnya di sini ada 2 hamzah. Hamzah yang pertama fathah, hamzah yang kedua sukun. Asalnya a ya tut gitu. Nah, hamzah yang kedua yang sukun itu diibdal ya, diganti dengan mad sesuai harokat sebelumnya yaitu fathah, madnya adalah alif. Nah, secara tulisan maka fathahnya jadi berdiri panjang 2 harokat. Kalau yang iya ini, nah yang iya ini adalah mad tabi'i 2 harokat panjang. Ayatullah. Nah, di sini ada lafadz Allah. Lafadz Allah ini dibaca dengan tafkhim tebal pakai o, bukan ayatullah, tapi ayatullah ya pakai o. Kenapa? Karena sebelum lafadz Allahnya ini harokatnya dhammah ya, baris atas. Ketika lafadz Allah ini sebelumnya barisnya atas, fathah atau dhammah, maka dibaca dengan tafkhim. Tafkhim itu tebal. Nah, kalau sebelum lafadz Allah ini harokatnya kasroh, misalkan ayatillah, baru pakai a. Ya, tarkik tipis. Ayatillah gitu ya. Tapi kalau ini dibaca dengan tebal, tafkhim. Ayatullah. Allah ini mad arid lis sukun. Berapa panjangnya mad arid lis sukun? Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ketika berhenti ya. Tapi ketika lanjut ayatullahi wa, ini berarti dipanjangnya 2 harokat aja gitu. Ya, yang baru bergabung silakan di tap-tap, bantu tap-tapnya, bantu follow ya. Di follow nanti biar kalau saya live ngaji ada pemberitahuannya gitu, biar nggak ketinggalan. Ya, kita lanjut ya. Ini banyak juga ini yang masih melek jam segini ya. Ya, saya temani dengan ngaji lah ya. Mudah-mudahan manfaat. Wa antum tutla alaikum ayatullah gitu ya kalau berhenti. Nah, kita lanjut nih. Wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Oke, wa fikum. Fi dibaca panjang fi-nya, ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya ketemu iya sukun. Dia fi-nya kan harokatnya kasroh, ketemu iya sukun jadinya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat fi-nya. Wa fikum. Di sini ada mim sukun bertemunya huruf ro. Ya, ketika mim sukun bertemu selain mim dan ba itu idhar syafawi, mimnya dibaca dengan jelas. Wa fikum rasuluh. Su dibaca panjang 2 harokat mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya harokatnya dhammah. Mad tabi'i panjang 2 harokat su-nya. Rasuluh. Nah, hak sukun. Nah, ini berhenti jadi sukun kan ya. Karena berhenti sukun, di sini ada wakofnya al-waqfu aula. Al-waqfu aula itu boleh berhenti, boleh lanjut, lebih utama berhenti. Nah, hak sukun ini dia mempunyai sifat rokhawah. Rokhawah itu ada aliran suara. Rasuluh gitu ya. Tuh, terakhirnya ada aliran suaranya. Jangan langsung terpotong, jangan rasuluh lu, tapi lu gitu ya.
Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa may, nah awas hati-hati ini, nun sukun ketemu huruf iya. Ini hukumnya apa ini? Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 yaitu yanmu, iya, nun, mim dan wawu. Nah, ini huruf ya itu hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya, dimasukkan dengan gunnah cara bacanya. Gimana cara bacanya? Nun sukunnya ini dileburkan ke huruf iya. Nah, jadi nunnya udah dileburkan jadi nggak dibaca lagi, nggak waman ya. Udah dileburkan ke huruf ya, ditahan 2 harokat sambil dengung, keluar suara dari hidung. Wa may tuh kalau kita pencet hidungnya ada bunyi kan ya. Wa may gitu. Ditahan 2 harokat. Wa may ya'tasim, ain sukun mempunyai sifat tawassut, ada aliran suara sedikit. Ya'ta, ya'ta, jangan syiddah, jangan tertahan, jangan ya'ta, ya'ta, tapi ya'tasim, ya'tasim billahi. Nah, di sini mim sukun bertemu huruf ba nih. Apa hukumnya? Hukumnya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Cara bacanya mim sukunnya ditahan 2 harokat. Ya'tasim bi, simbi. Tuh ditahan 2 harokat, jangan buru-buru. Wa man ya'tasim billahi. Lafzul jalalah didahului harokat kasroh. Maka lafzul jalalahnya dibaca dengan tarkik tipis pakai a, billah. Jangan billah ya, tapi billah. Pakai a. Ini tarkik tipis. La-nya dibaca panjang 2 harokat ya. Pemanjangnya. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya. Faqad, dal sukun ya di tengah kalimat. Ini qalqalah sugro. Cara bacanya gimana? Dalnya ini dipantulkan dengan ringan ya. Dipantulkan sambil mengalir. Faqad hudiya, faqadahu gitu ya. Faqad hudiya ila la panjang 2 harokat mat tabi'i. Ini pemanjangnya fathah berdiri. Ila siratim. Ingat so ini huruf tebal ya. Ketika kasroh dia tetap tebal. Kalau nggak tebal nanti berubah menjadi huruf sin kayak gini. Sin. Siro. Nah, dia tetap tebal. Siratim. Ila siratim. To juga sama huruf tebal ya, ditebalkan ketika kasroh. Ini mesti perhatian ketika huruf-huruf tebal itu ketika kasroh rawan dibaca dengan tipis ya. Ila siratim, ro-nya mat tabi'i, alif sebelumnya harokatnya fathah, ro dibaca panjang 2 harokat. Ila siratim mustaqim. Sini ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Ingat ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4, yanmu, ya, nun, mim dan wawu, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara bacanya dileburkan tanwinnya ke huruf mim, ditahan 2 harokat. Siratim mustaqim. Gitu ya. Qim. Di sini ada mat tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu mim. Ya, mim ini disukunkan karena sebab berhenti ujung ayat nih. Maka qi yang tadinya mat tabi'i dibaca panjang 2 harokat tadinya ya, menjadi mad arid lis sukun, dibaca panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, namanya mad arid lis sukun. Siratim mustaqim. Oke.
Ya, kita lanjut ya. Ini ada dari mana aja nih? Ya, silakan absen ya. Jangan lupa di follow-follow biar kita berteman, biar kenal. Kalau nggak kenal ntar nggak sayang. Asik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Oke, sampai sini dulu ya. Haqqa tuqatih. Ya, di sini ada ya-nya ini namanya ya nida. Ya-nya ya nida. Nah, maka ya nida ini dengan ayyuha ini terpisah. Ya dan ayyuha. Ya ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, maka ini ya-nya namanya mad jaiz munfasil. Panjangnya ya-nya boleh 2, boleh 4, boleh 4, boleh 5 harokat. Ya-nya mad jaiz munfasil dibaca panjangnya boleh 4, boleh 5 harokat. Ya ayyuhalladzina. Di panjang 2 harokat ini pemanjangnya. Ya sukun. Ya sukun sebelumnya harokatnya kasroh. Mad tabi'i. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sini ada hamzah yang dipanjangkan. Hamzah yang dipanjangkan ini namanya mad badal. Asalnya adalah a'manu. Ada 2 hamzah. Nah, hamzah yang kedua yang sukun itu dirubah menjadi mad sesuai harokat sebelumnya yaitu fathah, madnya adalah alif. Jadi secara penulisan dibuatlah menjadi fathah berdiri. Panjangnya a 2 harokat seperti mad tabi'i ya, panjangnya sama. Amanut taqullaha. Amanut taqullaha. Nah, lafadz Allah dibaca dengan tafkhim tebal karena sebelumnya didahului oleh harokat dhammah. Ketika didahului harokat dhammah atau fathah dibaca tafkhim tebal pakai o. Taqullaha gitu ya. Allah dibaca panjang 2 harokat. Dari mana nih? Bacanya dari awal aja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqa, ko panjang 2 harokat ini pemanjangnya fathah berdiri ya. Mad tabi'i. Nah, di sini ada ha dhamir. Ha dhamir tidak bertemu dengan hamzah, maka ha dhamir ini namanya mad silah qasirah. Panjangnya 2 harokat hi-nya. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna. Mu panjang 2 harokat. Waw sukun sebelumnya harokatnya dhammah. Mad tabi'i. Mu-nya dibaca panjang 2 harokat. Ini juga sama la-nya ini. Ini la, ini alif. Ya, makanya kalau di kampung itu suka bilangnya lam alif gitu kan. Lam alif. Lam dan alif. La-nya dibaca panjang 2 harokat karena ada alif di sini. Mad tabi'i. Wala tamutunna. Ya, hati-hati nun yang bertasydid itu gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah cara bacanya nun yang bertasydid ini ditahan 2 harokat. Wala tamutunna. Tunna jangan buru-buru ya. Wala tamutunna illa. Nah, illa panjang juga 2 harokat la-nya karena ada alif di sini. Mad tabi'i. Illa wa antum. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ini adalah ikhfa hakiki. Ya, dibaca dengan samar nunnya, ditahan 2 harokat sambil bersiap-siap masuk ke huruf ta. Wa antum. Ya, ditahan 2 harokat. Wa antum. Nah, di sini ada mim sukun,
bertemu dengan mim. Mim dan mim. Nah ini namanya, istilahnya ada idgham mimi atau idgham mutamathilen, ya semisal mim dan mim kan sama, semisal. Maka cara bacanya ditahan 2 harokat mimnya. Wa antum muslimun. Mun di sini mad arid lis sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu nun. Nunnya ini disukunkan karena berhenti, makanya sukun ya. Maka mu yang tadi mad tabi'i menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya mu ini dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Gimana kalau kita mau lanjut terus ke ayat selanjutnya tanpa berhenti, tanpa waqaf? Maka mu ini dia tetap menjadi mad arid lis sukun, menjadi mad tabi'i bukan mad arid lis sukun. Mu-nya ini dibacanya 2 harokat aja. Muslimuna wa gitu ya. 2 harokat aja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin, Masya Allah. Ya, komen-komen ya, biar kelihatan hidup gitu. Ya, lanjut ya. Wa'tasimu ain mempunyai sifat tawassut. Apa itu tawassut? Tawassut itu pertengahan. Pertengahan apanya? Pertengahan mengalir suaranya. Ada istilahnya dalam suara itu ada syiddah, ada tawassut, ada rokhawah gitu ya. Kalau syiddah itu tertahan, kalau tawassut itu pertengahan mengalir suaranya, nggak terlalu apa tuh namanya ya? Kalau suaranya terlalu apa bahasanya? Rokhawah, mengalir, terlalu mengalir, afwan. Nah, kalau ain ini termasuknya dia kepada huruf yang tawassut. Ain mengalirnya sedang. Wa'ta, wa'ta. Nah, dia bukan huruf siddah, maka jangan dibaca dengan wa'ta, wa'ta. Jangan tertahan ya. Wa'tasimu gitu ya. So, ingat huruf tebal. Ketika kasroh rawan dibaca tipis. Pertahankan ketebalan huruf sod. Wa'tasimu, mu panjang 2 harokat, mad tabi'i. Mana pemanjangnya? Ini pemanjangnya waw sukun. Sebelumnya harokatnya dhammah, maka munya ini panjang 2 harokat, mad tabi'i. Wa'tasimu bihablillahi. Ba sukun qalqalah sughra ya, qalqalah sughra. Kenapa sughra bukan kubro? Perbedaannya kalau sughra itu dia di tengah kalimat. Nah, sedangkan kubro itu di akhir kalimat gitu. Di saat berhenti itu namanya kubro. Jadi kalau sughra dia pantulannya itu sedang ya, ringan sambil mengalir. Bihablil ya, sughra kan artinya kecil, kubro itu artinya besar. Bihablillahi, lafadz Allah di sini dibaca dengan tarkik tipis pakai a karena didahului dengan kasroh. Jadi jangan dibaca bihablillahi, jangan, tapi lillahi. Bihablillahi, lafadz Allahnya dibaca dengan panjang 2 harokat, ini pemanjangnya fathah berdiri. Bihablillahi jami'an. Mi panjang 2 harokat ya. Dia kasroh, setelahnya ia sukun. Mad tabi'i, minya panjang 2 harokat. Jami'an. Awas nih ada tanwin bertemu dengan huruf wawu ya. Ketika tanwin an, in, un atau nun sukun bertemu dengan huruf wawu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara bacanya tanwinnya ini dileburkan ke huruf wawu, ditahan ya, ingat, ditahan 2 harokat sambil dengung ya. Kalau nggak dengung itu namanya bukan idgham bi gunnah. Bi gunnah itu dengan dengung. Dengung itu suara keluar dari hidung. Jami'an, au. Tuh kalau dipencet hidungnya dia bunyi. Au. Nah itu berarti keluar suaranya dari hidung.
Tapi kalau nggak dari hidung, jami'a, jami'au, dipencet juga nggak bunyi. Nah itu berarti belum gunnah, belum gunnah. Nah ini harus dengan gunnah ya. Jami'an wala, la panjang 2 harokat karena ada alifnya pemanjang nih. Alif sebelumnya harokatnya fathah, mad tabi'i. Wala tafarraqu, ku panjang 2 harokat. Di sini ada waqafnya al-waslu aula. Sod dan lam. Al-waslu aula. Al-waslu aula itu boleh berhenti, boleh lanjut, lebih utamanya lanjut gitu. Ada al-waqfu aula, ada al-waslu aula. Ya. Kita lanjut. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Oke, sampai sini dulu. Mana tadi? Wadhkuru, awas huruf dha mempunyai sifat rokhwah. Rokhwah itu mengalir suaranya. Jadi jangan tertahan, jangan wadku, tapi wadhkuru gitu ya, ada aliran suara. Ru panjang 2 harokat ya. Ini mad tabi'i, waw sukun, sebelumnya harokatnya dhammah, panjang 2 harokat runya. Wadhkuru ni'matallahi. Di sini ain sukun. Ain sukun mempunyai sifat tawassut. Tawassut itu ada aliran suara sedikit. Ni'ma, ni'ma, ni'matallahi. Lafaz Allah dibaca dengan tafkhim tebal karena didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Maka lafaz Allahnya dibaca tafkhim tebal pakai o. Ni'matallahi, lafaz Allah panjang 2 harokat nih, fathah berdiri. Alaikum, ya sukun sebelumnya harokatnya fathah, ini adalah harfulin, dibacanya dengan lembut ke huruf ya. Alaikum, alaikum idh kuntum. Mim sukun bertemu selain mim dan ba, ini idhar syafawi, dibaca dengan jelas mimnya. Idhku, idza mempunyai sifat rokhwah, mengalir hurufnya, huruf dza mengalir suaranya. Idh kuntum, nun sukun bertemu dengan huruf ta, ini ikhfa hakiki. Ya, cara bacanya nun sukunnya dibaca dengan samar, ditahan 2 harokat sambil bersiap-siap untuk masuk ke huruf ta. Idh kuntum. Nah, ini sama idhar syafawi kayak ini. Mim sukun bertemu selain mim dan ba. Idh kuntum a'da'an fa'allafa. Nah di sini ada mad tabi'i, alif sebelumnya harokatnya fathah bertemu dengan hamzah. Ya. Ini hamzah ini sangat mempengaruhi dalam hukum-hukum tajwid, hukum-hukum mad. Nah kalau ini dia mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata, a'da'a, satu kata. Maka da ini hukumnya yang tadinya mad tabi'i menjadi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Panjangnya da dibaca panjang, boleh 4 atau 5 harokat. A'da'an fa'allafa. Tanwin bertemu dengan huruf fa, ini ikhfa hakiki. Ya. Ditahan 2 harokat. A'da'an fa'allafa baina. Ya sukun sebelumnya harokatnya fathah, harfulin dilembutkan ke i, ke huruf ya, baina. Jangan dipanjangkan ya. Jangan baina kulu, jangan.
Qulu, lu panjang 2 harokat karena ada pemanjangnya yaitu waw sukun. Waw sukun sebelumnya harokatnya dhammah mad tabi'i. Qulubikum. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Tadi ada mim sukun. Ya, sini mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, idhar syafawi. Mimnya dibaca dengan jelas. Fa asbahtum. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba nih. Apa hukumnya ini? Ini adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Dibaca, cara bacanya mimnya ditahan 2 harokat. Fa asbahtum bi, sahabat barakallah. Ya, ditahan 2 harokat mimnya. Fa asbahtum bi ni'matihi. Ingat ain mempunyai sifat tawasud, ada aliran suara sedikit. Bi ni'matihi. Nah, ini hak dhamir bertemu dengan hamzah. Nah, ini hamzah bertemu dengan hamzah hak dhamirnya. Nah, ini namanya mad silah tawilah. Mad silah tawilahi dibaca panjang, boleh 4 atau 5 harokat. Bi ni'matihi ikhwana. Ikhwana wa mad tabi'i karena fathah setelahnya alif panjang 2 harokat. Nah, ini mad iwad. Nah, dipanjangkan dengan 2 harokat. Di sini ada waqafnya, waqaf jaiz. Apa itu waqaf jaiz? Waqaf jaiz itu ya boleh berhenti, boleh lanjut, ya bebas ya, boleh berhenti, boleh lanjut. Wa kuntum ala syafa hufratim minat nari fa anqadhakum minha. Mana tadi? Wa kuntum, nun sukun bertemu dengan huruf ta, ikhfa hakiki. Ya. Cara bacanya, nunnya dibaca dengan samar, ditahan 2 harokat, sambil bersiap-siap lidah kita masuk ke makhraj huruf ta. Wa kuntum ala, mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, ini idhar syafawi. Dibaca dengan jelas mimnya. Wa kuntum ala, la panjang 2 harokat ini. Fathah berdiri di atas huruf la. Ala syafa hufratim, fa juga panjang 2 harokat, mad tabi'i, alif sebelumnya harokatnya fathah, fa panjang 2 harokat. Di sini ada tanwin bertemu dengan mim. Ini idgham bi gunnah. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw, dibacanya tanwinnya dileburkan ke huruf mim, ditahan 2 harokat dengan dengung. Tim hufratim minan nari. Nah, di sini ada alifnya, alif lam apa ini? Qamariyah apa syamsiyah? Nah, coba sambil dijawab. Alif lam apa ini? Syamsiyah apa qamariyah? Minan nari. Ini adalah alif lamnya, alif lam syamsiyah. Ya, alif lam syamsiyah. Jadi dilewati alif lamnya. Nah, di sini ada nun yang bertasdid, gunnah musyaddadah, ditahan 2 harokat nunnya. Minan nari. Roknya dibaca dengan tarkik tipis. Sebab apa? Roknya ini berharokat kasroh. Nari, ri.
Minan nari fa'anqadhakum. Minan nari fa'anqadhakum. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf ikhfa hakiki, ditahan 2 harokat. Fa'anqadhakum minha. Mim sukun bertemu dengan mim. Ya. Ini adalah apa ini? Ada yang tahu? Idgham mutamatsilin. Idgham mutamatsilin atau juga disebutnya idgham mimi, ya. Jadi mim sukunnya ini dileburkan ke huruf mim ini. Mim yang setelahnya. Jadi ditahan 2 harokat. Fa'anqadhakum minha. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf ha, ini izhar halqi. Ya, nunnya dibaca dengan jelas, haknya panjang 2 harokat, ini pemanjangnya alif. Di sini wakafnya ada al-waqfu aula. Al-waqfu aula boleh berhenti, boleh lanjut, lebih utamanya berhenti. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kadzalika, za panjang 2 harokat, mad tabi'i, ya. Mad tabi'i. Kadzalika yubayyinullahu. Lafaz Allah dibaca dengan tafkhim tebal karena sebelum lafaz Allah ini harokatnya dhammah, maka yubayyinullah bukan yubayyinullah, ya. Lafaz Allah dipanjangkan 2 harokat, ini pemanjangnya. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Mim sukun bertemu selain mim dan ba izhar syafawi. Mimnya dibaca dengan jelas. Lakum ayatihi. Nah, di sini ada hamzah yang dipanjangkan. Ini adalah mad badal, ya. Awas, ini mad badal bukan mad tabi'i. Ya. Setiap hamzah yang dipanjangkan itu mad badal. Kalau di awal kalimat, kalau di awal kata. Tapi kalau di tengah-tengah itu mad syibih bil badal. Assalamualaikum, Ustaz, izin gabung. Mongga Ibu Titin. Nah, panjangnya sama kayak mad tabi'i, 2 harokat, ya. Nggak apa-apa nggak tahu namanya, yang penting cara bacanya benar. Panjangnya 2 harokat, gitu. Intinya bacanya tahu, gitu. Lakum ayatihi, ya, yang ini mad tabi'i, panjang 2 harokat. Nah, ini hak dhamir bertemu selain hamzah, maka ini mad silah qasiroh. Mad silah qasiroh dibaca panjangnya 2 harokat. Ayatihi la'allakum tahtadun. Di sini ada mim sukun bertemu selain mim dan ba. Ini adalah izhar syafawi. Mimnya dibaca dengan jelas. Tahtadun. Awas, ha ini mempunyai sifat rokhwah. Apa itu rokhwah? Rokhwah itu mengalir suaranya. Tah, tuh, ya. Jangan syiddah, jangan tertahan, jangan tahtadun, tah. Tapi ada aliran suara. Tahtadun. Gitu, ya. Huruf haknya, ya, supaya bagus, supaya huruf hak ini dia menerima hak dan mustahaknya, ya. Tahtadun. Dun ini mad arid lis sukun. Karena ada mad tabi'i, waw sukun sebelumnya harokatnya dhammah bertemu dengan huruf yang disukunkan, yaitu nun. Nun ini disukunkan karena berhenti. Maka du ini dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Mad arid lis sukun. Oke, gitu aja ya malam ini, ya. Nanti kita lanjut lagi besok, ya. Insya Allah, karena sudah jam 1
waktu kurang 15 menit. Oke. Ini dari mana aja ini yang hadir? Jangan lupa di follow-follow supaya nanti pas saya live ada pemberitahuannya. Kalau saya lagi live, kita ngaji bareng, kita pelajari, mau baca Quran, ya pelan-pelan kita urai tajwidnya supaya kita tahu cara bacanya, ya supaya tahu hak-hak hurufnya, ya minimal ya sedikit-sedikit lah untuk pemula lah. Ibu Titin dari Bogor, alhamdulillah, barakallahu fik. Ya, ada dari mana lagi nih? Jangan lupa di follow ya. Ibu Titin udah follow Ibu. Nanti hadir lagi ya ngaji ya. Kita ngaji bareng supaya bagus bacaan kita. Oke, kalau gitu terima kasih banyak yang sudah hadir, terima kasih yang udah tap-tap, yang udah ya tadi yang udah support dengan gift juga, barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah dalam belajar agama, terutama belajar membaca Al-Quran. Baik, terima kasih buat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matiin ya. Ayo live, siarkan live selama 54 menit lagi agar Anda mencapai tahap 5 di perjalanan. Akhir live, siarkan live selama 54 menit lagi. Lamanya. Nanti besok lagi lah. Oke, saya matiin ya. Terima kasih.